ayat yang pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan redaksi yang tegas menunjukkan pentingnya ilmu syar'i. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bahkan kata-kata iqra, al-ilm, wat ta'allum, 'allama itu diulang sebanyak 6 kali di dalam 5 ayat dari surah Al-Alaq yang pertama. Coba kita baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 6 kali disebut yang semuanya menunjukkan iqra, 'allama, dan ini menunjukkan elemen-elemen menuntut ilmu. Dan ini menegaskan posisi menuntut ilmu syar'i di dalam ajaran agama kita. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Khalaqallahu Adama ala suratihi." Allah menciptakan Nabi Adam itu dalam wujudnya sudah sempurna seperti itu, tidak seperti cucu-cucunya. Kalau kita, ikhwan dan akhwat sekalian, itu dicipta dengan marahil, bitadarruj, dengan tahapan-tahapan, mulai dari pertemuan Umi dan Abi, ya kan? Ayah bunda, maka lahirlah ketemu sel sperma sama apakah itu pelajaran biologi Ustaz Saleh, ovum, ya, maka jadilah zigot. Apakah zigot, ya? Ya, kita tanya ini yang lebih fakih kalau persoalan begini. Ya, saya hafal prosesnya saja, kalau yang itunya saya tidak tahu. Pertemuan zigot, jadi embrio dan lain sebagainya, terus lahir, tidak langsung besar. Coba bayangkan kalau antum lahir sudah seperti itu, Ustaz. Parah itu jadinya, ya. Nah, jadi mulai kecil dulu, bertahap sampai segagah ini sekarang, secantik itu sekarang. Nah, adapun Nabi Adam ala suratihi, sempurna seperti itu. Dan kata Rasulullah SAW, wa tuluhu situna dira'an, dan tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. 6 hasta itu, dira' itu mulai dari ketiak sampai ujung jari. Berapa itu? Ya 50 cm lah. Kalau rata-rata kita, ya kan? Nah, kalau 60 kali 60 berarti sekitar 30 meter. Hitungan matematis kita, Nabi Adam itu tingginya matematis kita, meski mungkin tidak akan tepat seperti itu, tapi kalau dari penjelasan hadis, wa tuluhu situna dira'an, dan tingginya 60 hasta, berarti 60 kali ini sekitar 30 meter. Begitulah tingginya Nabi Adam. Ya. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dhira' di situ bukan dhira'nya kita, tapi dhira'nya Nabi Adam sendiri. Waduh, parah ini. Ini saja sudah tinggi sekali. Bagaimana kalau dhira'nya Nabi Adam? Nah, tapi jangan khawatir. Kata Rasulullah, wa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Semua orang anak cucu Adam yang masuk surga nantinya fisiknya, tingginya, besarnya seperti Nabi Adam. Jadi saya bilang sama Iko yang agak pendek, akan tinggi pada waktunya, bro. Ya, jangan terlalu khawatir, besti. Antum akan tinggi pada waktunya. Antum mencermin pendek sekarang, la takhaf wa la tahzan. Ente akan tinggi pada waktunya. Kapan itu? Ketika antum masuk ke dalam surga. Wa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam, dan semua orang yang masuk ke dalam surga bentuknya, tingginya seperti Nabi Adam. Ya, jadi jangan terlalu baperlah lihat fisik kita. Baik, apa kata Rasulullah SAW? Allah berfirman kepada Nabi Adam, idhab ila haula'in nafar fastami ma yuhayyunaka. Berangkatlah kamu, wahai Adam, untuk menemui malaikat yang sedang duduk-duduk itu. Fastami ma yuhayyunaka, dan dengarkanlah apa ucapan yang mereka sampaikan ketika engkau mengucapkan salam kepada mereka. Imam Ibnu Hajar mengomentari hadis ini mengatakan, bahkan Nabi Adam pun diperintahkan pertama kali untuk pergi menuntut ilmu kepada malaikat. Dalam bentuk apa? Mendengarkan ucapan balasan salamnya para malaikat. Makanya ketika Nabi Adam sudah sampai, beliau mengatakan, Assalamualaikum. Lalu para malaikat ini mengucapkan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya Adam.
Ini menunjukkan sekaligus keutamaan salam, bahwa ucapan salam sesungguhnya sudah diajarkan kepada para malaikat dan termasuk kepada Nabi Adam. Makanya di sini posisi ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak bisa digantikan dengan ucapan apapun, karena dia adalah ucapan yang diajarkan langsung oleh Allah kepada makhluk yang ada di dalam surga. Jadi jangan ganti good evening, good morning dengan bahasa Bugis gitu. Halo bro, dari mana kok bro? What's up bro? Ya, bukan begitu. Tetapi yang harus diucapkan ketika kita bertemu adalah assalamualaikum. Kita harus bangga dengan ucapan salam ini, karena ini adalah ucapan salamnya Nabi Adam dan para malaikat yang ada di dalam surga. Perhatikan bagaimana kata para ulama kita, bahkan perintah pertama yang dibebankan kepada Nabi Adam adalah berangkat untuk menuntut ilmu kepada para malaikat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, jazakumullah khairan kepada para asatidzah yang telah mengundang kami untuk bersilaturahmi. Ini betul-betul bersilaturahmi, karena sebentar Ustaz saya mau izin, saya tidak sholat duhur di sini, saya sholat duhur di Kejuara, Kecopo, karena mama saya ada di situ, mama kandung. Jadi saya sebenarnya orang Sinjai, sepotong. Bapak saya itu orang Sinjai, mama saya orang Bone. Jadi saya apa istilahnya? Orang Bosi, ya, Bone Sinjai. Ya, kakek saya orang Bekeru. Makanya guru SMA Sinjai Bekeru itu Ustadz Abdul Hamid, itu sepupu saya. Mana Ustadz Irsan? Saya pernah isi di sana, saya ketemu, saya bilang saya kalau kesini ke Bekeru, saya pulang kampung ke tempat akarnya kakek saya, karena kakek saya orang Bekeru yang berhijrah ke Kejuara. Di Kejuara dia ketemu sama orang Palatae, lahirlah bapak saya. Begitu ceritanya. Jadi saya ini masih ada keturunan Arab. Nyambung di mana itu tadi? Arab maklum maksudnya, Arab maklum. Nah, ikhwan sekalian, kita akan berbicara tentang Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Kalau kita bicara tentang Muhammad Al-Fatih, kita akan berbicara sebuah peristiwa yang begitu gemilang yang disebutkan dalam hadis, yang meskipun diperselisihkan oleh para ulama kita, ada yang bilang sahih, ada yang bilang tidak sahih. Tapi meskipun hadis ini tidak sahih, tetapi diperkuat oleh hadis-hadis yang lain yang sahih. Riwayat itu menyebutkan la tuftahannal Qastantiniyah. Konstantiniyah itu akan direbut oleh kaum muslimin. Wala ni'mal amir dzalikal amir. Wala ni'mal juyush dzalikal juyush, dzalikal jaysh. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin mereka, dan sebaik-baik prajurit adalah prajurit yang ikut dalam peperangan tersebut. Makanya bagi para sahabat sejak itu, menjadi bagian dari kafilah pertempuran itu menjadi impian mereka. Inilah sebabnya ketika serangan pertama terjadi pada tahun 44 Hijriah, di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, serangan pertama ke Konstantinia, para sahabat banyak yang ikut. Di antara yang terkenal yang ikut itu adalah Zaid bin Khalid, yang lebih dikenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang usianya sudah 80 tahun lebih. Bayangkan, usia beliau sudah 80 tahun, tapi masih ikut dalam kafilah perangnya Muawiyah untuk menyerbu Konstantinia. Kenapa? Karena dimotivasi sama hadis ini. Dan ini menunjukkan bagaimana generasi para sahabat betul-betul terinspirasi dan termotivasi sama hadisnya Rasulullah. Beda sama kita. Kalau sahabat begitu dengar hadis, mereka langsung termotivasi, mau ikut dalam apa yang disebut dalam hadis itu. Perhatikan dalam berbagai kejadian. Ketika turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Suratul Baqarah ayat yang ke-144. Turun untuk mengarahkan umat Islam, mengarahkan kiblatnya sekarang ke Mekah. Sebelumnya ke mana? Ke Palestina, Masjidil Aqsa. Kami telah melihat celingak-celinguk wajahmu di langit ketika engkau ingin bagaimana, kapan suatu hari kiblat ini diarahkan ke Mekah. Kenapa? Karena Rasulullah itu memang ingin sekali kiblat itu tidak lagi di Palestina, kiblat itu di Mekah. Kenapa? Karena Rasulullah dibully sama orang Yahudi, dibully juga sama orang Quraisy.
Orang Yahudi bilang begini, itu Muhammad katanya punya agama yang baru, katanya punya risalah yang baru dari langit, lebih canggih, lebih sophisticated, lebih fitur yang lebih mantap. Kok sekarang kenapa masih ikut-ikut sama kita? Menghadap temu kok di kiblatmu, kau jangan mau ikut-ikut sama kita. Nah, begitu bentuk bulinya siapa? Orang Yahudi. Masa ikut-ikut sama kiblatnya orang kita di Palestina? Buatlah kau menghadap kiblat saja. Ya kan? Nah, di sisi lain orang Quraisy membuli Rasulullah. Bulinya seperti apa? Ejekannya seperti apa? Itu Muhammad katanya cucu Ibrahim, katanya keturunan Nabi Ismail. Sudah dibuatkan tempat suci di Mekah baik-baik begitu, masa masih menghadap kiblat ke arah utara? Kemana? Ke Baitul Maqdis. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimanapun ceritanya kita pasti dapat cerita sama orang. Bagaimanapun kita berusaha berjalan lurus, pasti ada ceritanya. Pasti ada ejekan-ejekan. Maka yang terpenting adalah selama kita berjalan di jalan yang dibenarkan, berjalan pada prinsip yang dibenarkan di dalam syariat kita. Oleh sebab itulah Rasulullah selalu melihat ke langit, kapan ini kita diizinkan untuk jadi. Nah, turunlah suratul Baqarah ayat 144. Jemaah sekalian, ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini di siang hari, di sebuah siang hari di Masjidin Nabawi sebelum salat zuhur, lewatlah dua orang sahabat. Salah satunya adalah Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu. Dia lewat bersama sahabat, lalu dia lihat Rasulullah berdiri di mimbar Masjidin Nabawi. Lalu dia mengatakan, kayaknya yang disampaikan ini wahyu ini. Penting ini, ayo kita singgah. Begitu dia duduk, ternyata betul pemindahan kiblat. Belum selesai Rasulullah SAW berceramah, baru mengucapkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama dan seterusnya, belum memerintahkan salat. Tiba-tiba Abu Sa'id Ibnul Mu'alla mencolek temannya tadi yang diajak masuk. Ayo berdiri. Hayya naqum wa nusalli wa narka wa nakun awwala man shalla bittijahil Ka'bah. Ayo kita salat 2 rakaat dan menjadi orang pertama yang salat menghadap ke kiblat. Bahkan kedua orang ini salat mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum salat Rasulullah belum turun dari mimbar, belum salat zuhur ini dua orang ini sudah, ayo, jangan kamu dilui sama orang, jangan kamu dilomba sama orang. Ayo mi, salat 2 rakaat. Jadi kita lombai semua orang salat menghadap kiblat. Ya kalau ada yang ditanya, ada enggak orang yang mendahului Rasulullah salat menghadap kiblat? Ada. Siapa dia? Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk berbuat kebajikan, beramal saleh. Dia apa ada idi komai tanya koe kurhe. Di sana sudah jelas hadisnya sahih, sudah jelas arahannya syariat, masih malas untuk melakukan. Kalau generasi sahabat, masya Allah, Rasulullah saya belum sholat, dia sudah sholat. Begitupun ketika proses hijrah ke Madinah. Perhatikan bagaimana hijrah ini, mengapa orang Madinah lebih cepat menerima Islam daripada orang Mekah. Banyak faktor, di antaranya orang Mekah hidupnya jauh dari sumber-sumber wahyu. Nabi terakhir yang diutus dekat-dekat situ itu Nabi Isa alaihissalam, 600 tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Beda orang Madinah. Orang Madinah, orang-orang Aus dan Khazraj hidup dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bergerak dari utara ke selatan. Salah satu faktornya dari dua. Satu, kenapa invasi orang-orang Roma ke Palestina menjadikan mereka terdesak berjalan ke arah utara. Dua, mereka juga sekaligus menanti kedatangan Nabi terakhir. Karena kitab suci mereka mengatakan Nabi terakhir itu akan datang dari Hijaz. Kalau bukan Madinah, Makkah. Makanya mereka bergerak untuk menanti kedatangan Nabi terakhir. Singgahlah mereka di Yathrib, di wilayah Khaybar, Madinah sekarang, mereka tinggal di situ. Nah, orang Yahudi ini penganut monoteisme, satu Tuhan. Meskipun banyak penyelewengan, penyimpangan, tapi asalnya mereka percaya sama Allah. Jadi pendeta-pendeta Yahudi sering berdakwah ke tengah Yathrib, orang Madinah. Mari kita ikut, kita ibadah hanya kepada Allah. Jauhi syirik, jangan mencuri, jangan minum. Orang-orang Madinah bilang begini, Pak Pendeta, itu ajaran dari mana itu? Dia bilang, ini ajaran langit yang dibawa semua nabi, termasuk nabi terakhir yang akan datang dari arah sana. Jadi sejak pertama orang Yathrib itu sudah dengar kedatangan nabi. Cuman itu saja.
Pengetahuan tentang Nabi terakhir itu akan datang dari arah sini. Inilah sebabnya ketika Rasulullah menemui orang-orang Khazraj di Mina pada peristiwa bayat Aqabah pertama dan kedua, pemimpin Khazraj mengatakan, "Hei, saudaraku orang Medina, bukankah selama ini kita selalu diancam sama orang Yahudi? Orang Yahudi kalau bertempur sama orang Medina bilang begini, iya kok, kalau nanti datang itu Nabi baru itu akan berada di pihak kami dan kami akan menyerang kalian, memusuhi kalian sebagaimana kalian sebagaimana dulu orang-orang Ad dan Iram dimusuhi oleh nabi-nabi dan orang beriman di antara mereka. Oh iya, kalau datang itu Nabi terakhir, kami akan memusuhi kalian dan Nabi itu akan berada di pihak kami." Orang Khazraj bilang, "Kau sendiri sadar kan? Kalau orang Yahudi marah sama kita, diancam kita. Sekarang kita dahului mereka. Mereka belum ketemu Nabi itu, kita duluan ketemu. Berimanlah kepada laki-laki yang gak ada di hadapan kalian sekarang." Maka semua orang Khazraj yang datang ketika itu semua menyambut dakwahnya Rasulullah SAW. Dan sekali lagi kata para ulama kita, disinilah pentingnya ilmu syar'i. Ilmu yang sedikit, hanya dalam bentuk apa? Kedatangan Nabi terakhir dari sana cukup membuat mereka beriman. Sementara orang Yahudi ilmunya numpuk tapi amalannya nol. Orang Khazraj, orang Aus ilmunya sedikit tapi langsung diamalkan. Ya, tapi jangan punya prinsip. Jarang ikut taklim, jarang tarbiyah. Ustaz Irfan dulu bilang biar sedikit yang penting diamalkan. Lebih bagus lagi kalau banyak dan diamalkan. Ayo, biar sedikit itu infak sedekah, yang penting ikhlas. Bagaimana kalau dibalik? Banyak dan ikhlas. Sudah sedikit tidak ikhlas lagi. Donasi di masjid 2.500 per bulan, ditagih sama pengurus masjid. Wah, napura nama sumbang. Ulan riolo siaga 2.500 dan apa aja napau. Nah tuturan selalu, nah rampe-rampe 2.500, seandainya bilang kudu 5 juta. 2.500. Sudah mau menyumbang bulan lalu berapa? 2.500. Sudah 2.500 tidak ikhlas lagi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, ini menunjukkan bagaimana peristiwa Konstantinopel ini meninggalkan bekas, meninggalkan berbagai pelajaran-pelajaran besar bagi umat. 1453 itu artinya 800 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjut. Ada kisah yang saya lupa tadi. Siapa sahabat yang ikut? Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah beliaulah yang ditempati Rasulullah nginap ketika pertama hijrah. Nah, tatkala Abu Ayyub Al-Ansari ikut, usianya sudah 80 tahun lebih. Ketika perang berkecamuk dan dia sudah merasa tidak bisa bertahan lama, dia bilang sama Muawiyah, "Kalau beberapa hari ke depan saya wafat dan tidak bisa bertahan, letakkan jenazahku di atas kuda yang paling gesit. Ikat baik-baik, lalu serulah, helalah kuda itu untuk menyerbu ke arah depan sampai ke tengah-tengah pasukan orang-orang Roma." Ditanya sama Muawiyah, "Kenapa harus begitu?" Dia bilang apa? "Demi Allah, aku ingin bisa dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan masih mendengarkan ringkik kuda kalian dan bunyi denting pedang yang beradu di tengah pertempuran." Coba bayangkan visinya para sahabat. Saya ingin aku bisa dibangkitkan masih dalam keadaan masih mendengarkan ringkik kuda kalian dan bunyi pedang yang beradu di medan tempur. Dan betul, begitu beliau wafat, jenazahnya diikat di atas kuda, lalu kuda itu didorong maju ke medan tempur. Hari inilah mengapa di sisi benteng Konstantinopel ada sebuah makam para seorang sahabat besar. Siapa beliau? Abu Ayyub Al-Ansari. Makanya sekarang travel itu kalau bawa orang ke Turki selalu bawa jemaah ke kuburan itu, karena disitulah terbaring salah seorang sahabat mulia Rasulullah, Zaid bin Khalid atau Khalid bin Ziyad yang kemudian lebih dikenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari. Dan itu berlangsung selama berabad-abad, 4-5 kali serangan. Semua orang bersemangat untuk ikut. Dan serangan terakhir itulah terjadi pada tahun 1453 Hijriah, 800 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh seorang raja, oleh seorang sultan yang saleh, yang mukmin, yang usianya masih 21 tahun, ikhwan sekalian, masih 21 tahun.
Dan itu mengungkapkan hakikat yang luar biasa. Bagaimana juga di tengah-tengah para sahabat Rasul itu mayoritasnya para pemuda. Apa definisi pemuda, Ustaz Saleh? Ustaz Haji Asrum? Pemuda, apa definisinya? Iya. Apakah yang masih muda kelihatan biar usianya sudah 70 tahun? Bagaimana definisi pemuda? Perbedaan pendapat kan? Berbeda pendapat. Iya. Tambah tua ukurannya. Jadi saya ini masih pemuda, Ustaz ya. Masih pemuda ya, Ustaz Saleh. Minimal ya boleh dong saya mengakui diri sendiri. Dikasih lain 50. Berarti saya masih anak muda, alhamdulillah. Muda tersinggung, muda marah. Mana muda? Makanya waktu podcast itu saya dipanggil sama DPP podcast, saya bilang karena terjadi khilaf bainal ulama tentang definisi pemuda, maka tidak salah dong kalau saya merasa masih muda, kan tidak ada yang sepakat. Tidak ada kesepakatan. Jadi tidak salah kalau saya bilang saya masih muda, masih anak muda. Perhatikan, Umar bin Khattab masuk Islam usia 36 tahun. Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam 38 tahun. Utsman bin Affan 30 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mayoritasnya para pemuda. Dan ini menunjukkan hakikat penting bahwa selalu yang bikin perubahan di tengah peradaban itu adalah para pemuda. Maka banggalah untuk jadi muda. Maka nih di stas nama Tuhan ini, nah jangan khawatir, paling tidak merasa muda. Paling tidak kita merasa semangatnya muda. Nah, coba Abu Ayyub Al-Ansari 80 tahun masih bersemangat bersama para pemuda, dan begitu mayoritas para sahabat 21 tahun. Nah, kita mungkin tidak mungkin menyampaikan secara detail bagaimana pertempuran itu, bagaimana kisah heroik itu, tapi kita akan menyebutkan petikan-petikan pelajaran dari sejarah itu. Yang pertama, ikhwan sekalian, yang bisa kita ambil secara pribadi, Muhammad Al-Fatih adalah orang yang menguasai bahasa. Beliau ini menguasai bahasa. Disebutkan beliau paling tidak menguasai 3 bahasa. Bahasa Turki sebagai bahasa ibu beliau, yang kedua bahasa Arab, dan yang ketiga beliau menguasai bahasa Persia. Sekarang bahasa apa yang kita kuasai? Bugis, alhamdulillah. Bahasa Indonesia, telu niro, agapi. Bahasa isyarat. Bahasa Makassar. Lumayan itu. Nah, sekarang atau bahasa Korea. Saya paham bahasa Korea apa? Mukbang. Makan banyak, makan besar. Mukbang. Satunya tidak tahu, mukbang. Baik, atau udon. Apa lagi? Baik. Nah, ini menunjukkan pentingnya para pemuda belajar bahasa, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau kita ke Arab Saudi, yang terutama itu bahasa Arab. Saya selalu bilang sama jemaah, belajar di bahasa Arab sedikit-sedikit. Kan sekarang banyak online, meskipun memang online tidak ideal. Ada teman saya, teman SMA perempuan, akhwat, itu kalau setiap ujian anak sekolahnya, selalu saya di inbox. Inboxnya apa? Gambar soal bahasa Arab anak SD. Saya biasanya bilang begini, kukirim aku nomor rekening, wani piro, enak saja setiap ujian saya yang disuruh kerjakan. Di mana ibunya ini? Dia bilang, ikut bahasa Arab 4 kali online. Tapi yang namanya online ya, kita tahu online toh, tidak segampang orang belajar secara langsung, apalagi ibu-ibu usia 40 tahun seperti ini. Tetapi kalau tidak bisa offline, online saja. Apalagi di sini banyak ustadz kita, Ustadz Agus Salim, ya kan, Ustadz Abdul Salam. Oh, namanya bahasa Arab ini semua. Ustadz Abdul Salam, luar biasa, ya. Ustadz Saleh ini bahasa Arab ini. Belajar bahasa Arab mulai sekarang. Siap? Banyak alumni tiba di sini. Sayang kalau menganggur. Ustadz Zainal disuruh mengajar bahasa Arab. Jangan diam. Ini ikhwan sekalian. Kemudian yang kedua, beliau mempelajari semua ilmu secara menyeluruh. Hampir semua cabang-cabang ilmu, mulai dari matematika, kimia, fisika, filsafat tentu, dan beliau juga belajar teknik peperangan, baik secara teoritis maupun secara praktis.
Nah sekarang penting bagi kita, coba perhatikan. Ketika seorang pemuda yang membunuh 100 orang, 99 kemudian jadi 100, ya kan? Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada seorang pemuda Bani Israel membunuh 99 orang. Fadulla ala rahib. Fasala an a'lami ahli al-ard. Dia bertanya, ketika dia mau bertobat, dia tanya, siapa yang bisa ditanya? Ditunjukkan seorang pendeta. Pendeta ini apa? Menjauhi dunia, fokus beribadah tapi tidak paham ilmu syar'i. Tidak mempelajari kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Ditunjukkanlah. Pemuda pembunuh 100 orang ini bilang, innahu qatala tis'a wa tis'ina nafsan. Pak pendeta, ada orang bunuh 99 orang. Fa hal lahu min taubah? Masih bisa diterima taubatnya? Qala la. Maka pendeta mengatakan, oh lah, enggak ada tobatnya itu orang. Sabar aku. Pemuda ini mengeluarkan pedangnya dan menyembelihnya, mencukupkan rekornya menjadi 100 orang. Jadi dia memecahkan rekornya sendiri sebelumnya dari 99 jadi 100. Fasalan a'lami ahli al-ard, maka dia mulai bertanya lagi, dan ini menunjukkan kecenderungan untuk bertaubat atau niat untuk bertaubat, menyesal itu boleh jadi datang bahkan ketika orang itu masih tenggelam dalam kemaksiatan. Dibuktikan oleh hadis ini. Begitu cukup 100, fasalan a'lami ahli al-ard, dia tanya lagi, siapa yang bisa ditanya? Makanya ikhwan dan akhwat sekalian, jangan pernah memandang sebelah mata, memandang remeh orang yang masih bermaksiat. Boleh jadi cuma karena tidak pernah dinasehati, tidak pernah disentuh hatinya. Pemuda ini 99 orang mau bertobat, salah jawab jadi 100 orang. Mungkin kalau saya hidup sezaman sama dia dan ditunjuk rumahku, tanya Ustaz Irfan, noleh lari Ustaz Bulau. Salah ngomong saya bisa jadi 101. Saya bisa jadi orang yang ke 101. Deh memang aku elok. Lebih medelok kakak dibikeru. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadulla ala rajulin alim. Nah, perhatikan. Maka ditunjukkanlah dia seorang laki-laki yang alim. Sekali lagi, ini menunjukkan keutamaan ilmu daripada ibadah secara umum. Orang pertama rahib, meninggalkan dunia, fokus beribadah. Orang kedua rajulun alim, mempelajari kitab suci dan beribadah. Begitu datang, wah orang kan ini viral ini. Jadi orang alim ini juga sudah waspada. Wah, ini kalau salah ngomong ini bahaya ini akibatnya. Ustaz, innahu qatala mi'ata nafs. Ada orang membunuh sampai 100 orang. Jadi ini nih kaidah juga. Kalau kita curhat sama orang, enggak usah disebut kita yang berbuat. Pak Ustaz, sudah anu sama itu berapa kali mi? Jangan mi. Ada orang Pak Ustaz begini. Itu kaidahnya. Jadi jangan mi juga kita sebut. Anu Ustaz saya tuh sebut orang lain. Ada orang, ya kan? Ada orang disenjai Ustaz, inisialnya S. Memperjelas itu. Baik. Jadi dia bilang ada orang membunuh sampai 100 orang Ustaz. Fahallahu min taubah? Apakah masih ada taubat baginya? Perhatikan perkataan orang alim Bani Israel. Qala na'am. Iya. Waman yahulu bainahu wa bainat taubah? Siapa yang bisa menghalangi dirinya dengan pertaubatan? Tidak ada. Dan ini menunjukkan pentingnya seorang ikhwah dan akhwat. Kalau ada orang bertanya, minta petunjuk, digembirakan hatinya, diajak, dimotivasi. Jangan dikasih takut-takut. Sabar aku dek naga. Dia kena harapan mati no. Abiannya lemulono sompo mbek dena ka harapan itu. Dikasih gembirakan orang. Ya. Kita pernah membina di Bone, lembaga pemasyarakatan 1 tahun, Ustaz Saleh. Ada daurah, ada khutbah Jumat juga, saya rutin isi khutbah Jumat. Bayangkan itu, hampir 300 narapidana. Orang yang sebenarnya kacau sekali. Tapi kalau kita masuk dengan pendekatan yang benar, Masya Allah, asarnya besar sekali, dampaknya besar sekali. Bayangkan itu, pernah saya isi ceramah Ramadan. Mereka sholat di itu lapangan tenis, hampir 300 orang. Begitu imamnya itu akhirnya ikut dirosak. Namanya Pak Patampari, Andi Patampari, guru kasus pembunuhan. Algojo Pak. Karena berselisih sama tetangganya gara-gara pilbub, dia dukung kosong ini, dia dukung tetangganya kosong ini. Salah sedikit serempet. Pokoknya senggol dikit bacok. Iya, preman nih bos, senggol dong. Itu yang terjadi.
Itu yang terjadi. Senggol. Ya, jadi Ustadz nih bos, senggol dong. Hati-hati, waspada. Itu yang begitu disenggol, pak, meninggal. Ini patah ini tulang anunya. Tulang pundaknya 1 kali tebas, meninggal. Itu yang jadi imam. Begitu dia balik, istawu wa'tadilu, sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf. Bayangkan, dari tengah-tengah jamaah itu, dari tengah residivis dan promokorah itu berteriak, weh, pura nih dendre pak, pambulan nih sempajangnya. Ini orang mau sholat ini. Ya, luruskan dan rapatkan saf, pura nih dendre pak, sempajang ganti. Kacau bener ini, ya Allah. Saya ditopat coba ya. Akhirnya sholat lah, singkat cerita sholat. Ini bulan Ramadan. Begitu dia ruku, bangkit dari ruku, manui apa? Bersendawa. Apa bahasa Bugisnya? Materoi, matingkeroi. Tapi materoi pas depan mic. Buah besar sekali. Ini lagi enggak tahu itu orang sama atau orang lain. Dia bilang, Ustaz, banyak sekali makan pisang hijau tadi waktu buka. Ini sholat ini, la haula wala quwata illa billah. Megaladen andre pisang hijau di andre tuna buka Ustaz. Padahal orang sholat. La ilaha illallah. Nah saya seandainya tidak panjang jangkauku ketawa kah juga. Cuma saya khawatir maka deh, mana ke Ustaz Masyaha? Ketawa semua orang, hampir 300. Bayangkan di tengah lapangan tenis hampir 300 orang ketawa bersamaan, dan termasuk dia ketawa di depan mic lagi. Wah. Kacau. Saya sendiri tidak malu-malu kayak ketua DPD ini masa ketawa. Panjang lagi janggutnya. Ya Allah. Tapi begitulah. Ketika masuk dengan pendekatan yang baik, Masya Allah, perubahannya luar. Pak Petampari sendiri itu nanti ikut di Rosa, akhirnya tarbiyah. Ya kan? Jadi ketika bertemu dengan orang, ikhwan, akhwat sekalian, jangan jadikan kita sebagai jaksa penuntut umum. Jadilah ustadz yang betul-betul mengayomi. Ukti, masih bisa aja saya ikut masih bisa aja insyaallah. Dimundri pe disapa ki pak peko ke carane ye. Kasih jawaban motivasi. Wih, saya ini hancur makanya ini. Ayo hancur betul nih. Jangan dikasih gitu anaknya, orang dikasih motivasi. Ikhwan sekalian, jadi mempelajari inilah pentingnya ilmu syar'i. Yang ketiga, ikhwan sekalian, ini juga menunjukkan bagaimana seorang pemuda itu seharusnya selalu berpikiran inovatif, kreatif, apalagi komunikatif, apalagi saya. Yang tip-tip itu, ya konsumtif juga termasuk. Maksudnya kalau ada rapat banyak konsumsi gitu ya. Iya, enggak ada salahnya. Karena istilahnya Ustadz Ayam itu apa? Kalau tidak ada logistik, apa istilahnya? Pertemuan tanpa logistik, istilah tidak ada maknanya itu. Enggak bisa jalan itu otak. Bahkan kalau misalnya orang mau ciri-ciri mau berdebat, kasih makan dulu. Begitu kenyang perutnya enggak jadi berdebat. Begitu ada keputusan yang diangkat, pakun itu, kurang nih. Selesai karena memang kenyang. Ya. Tapi kalau lapar baru musyawarah, baku marah-marah, kita yang baku makan, kata Ustaz Iskandar Kato. Kalau musyawarah enggak makan, peserta musyawarah itu baku makan. Tapi kalau makan dulu baru musyawarah, selesai keputusan, ya setuju. Nasabah mage elo nili suma tindro. Mesohegan, mesolada nih, mesokale nih. Agapi. Ya. Itu tekniknya ya. Jadi saya ajar gini, kalau mau musyawarah makan dulu. Pasti ketua-ketua palu itu, ya setuju. Maka syakarudu nih. Elo nili isu di bolana. Baik, bentuknya adalah Muhammad Al-Fatih menyeberangkan 70 kapal besar melalui daratan. Dan itu belum dikenal, sebuah strategi perang yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Ini bukan odong-odong yang mendorong, bukan gerobak, bukan mobil, bukan. Apa? Kapal besar. Yang pertama meratakan tanah, yang kedua melapisi tanah itu dengan papan yang sudah disiram, direndam dengan dimarinase, dimarinase dengan minyak sama mentega sama oli, jadi licin. Maka kapal itu ditarik, didorong sekaligus melewati daratan itu, menyeberang. Orang heran, bagaimana caranya menyeberang? Pakai jin kah?
Mungkin kalau ada yang tanya, Sultan Al-Fatih pakai jin kah? Ya, kenapa bisa? Tidak pakai jin. Tapi apa? Pakai apa? Akal, kreatif dan inovasi. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran yang paling disukai oleh Muhammad Al-Fatih adalah sejarah. Sejarah peperangan, sejarah tokoh-tokoh dunia dia baca baik-baik, termasuk sirah nabawiyah. Nah, di sini pentingnya seorang pemuda, seorang pemimpin, seorang ikhwan dan akhwat mengkaji sirah nabawiyah, sirah para nabi. Kenapa? Karena akan menjadi sumber inspirasi, akan menjadi sumber motivasi. Bahkan secara praktis sirah nabawiyah itu akan memberi pelajaran banyak hal. Bagaimana kita memecahkan persoalan, bagaimana kita mencari solusi terhadap semua rintangan-rintangan yang kita hadapi dalam hidup. Ini yang ada pada Muhammad Al-Fatih. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian, Muhammad Al-Fatih adalah orang yang sangat taat beribadah. Ini yang jangan lupa. Beriman, bertakwa, bahkan semua prajuritnya dia wajibkan untuk puasa Senin Kamis. Sebagian besarnya malah puasa Daud, dan semuanya wajib untuk sholat malam. Beginilah kualitas orang yang bisa menggempur dan merebut Konstantinopel. Kalau sholat subuh masih terlambat, kalau sholat berjamaah masih masbuk, jangan harap kita bisa menang. Jangan harap kita bisa menang. Makanya seorang pendeta kan, Robi Yahudi mengatakan, umat Islam itu bisa punya pengaruh kalau jumlah yang sholat subuh sama persis dengan orang yang sholat Jumat. Sekarang kita hitung, sama? Ya, beda-beda sedikit. Ya, Yamato. Ada baru-baru teman polisi, ya, polisi ini pernah tarbiyah, juga karena sibuk sekarang berhenti. Dia telepon, Ustaz, saya sholat di rumah, di dekat rumah di BTN itu. Saya imam, saya juga makmum. Saya azan, saya juga iqamah. Paling banyak 2 orang. Tapi di seberang, di kompleks seberang, masjidnya ramai, besar. Bagaimana hukumnya saya tinggalkan saya punya masjid? Karena kalau saya azan di situ, terus azan di sebelah, kayak apa ya? Saya ada godaan-godaan untuk pindah masjid. Daripada sholat ke sendiri, mending saya ke sebelah. Banyak orang ramai. Kalau di sini sifat cileleku. Bagaimana itu? Saya bilang, Pak, ya kita panggil beliau Pak Arjuna. Pak Arjuna, jangan. Bapak tinggal di situ, itu menegakkan fardu kifayah. Bayangkan kalau Pak Arjuna sudah meninggalkan kompleks itu, dek tongan itu gagal. Sudah tidak ada orang yang menegakkan sholat di situ, maka semakin tidak ada diharap. Jadi Ustaz saya bilang istiqomahlah di situ, sholatlah di situ. Meskipun sendiri, meskipun berdua, doakan mudah-mudahan masyarakat sekitar nanti bisa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan jangan lupa, kalau Pak Arjuna berjalan, semua pemuda yang kita lihat masih duduk, masih lalai, ajak ke masjid. Mudah-mudahan Allah membukakan hati mereka untuk bisa datang sholat berjamaah, sama-sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini faktor yang terpenting. Syarat kemenangan itu sebagaimana katakan Ustaz Saleh adalah beribadah, menjadi figur-figur yang taat kepada Allah. Dan salah satu maknanya adalah bagaimana menjadikan masyarakat kita beriman dan bertakwa, berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Jangan mau diam. Bukan saatnya lagi kita lihat saudari kita belum pakai jilbab, belum sholat berjamaah, masih ini dan masih itu. Nasihati, tentu dengan bahasa yang bagus. Kita punya grup WA berapa? Mulai dari seandainya ada alumni TK, ya. Alumni TK juga ada, alumni SD, alumni pakai C persamaan, ada juga. Sampai alumni kuliah ada. Saya baru-baru sudah masuk alumni. Ustadz Qasim tadi cerita, saya cuma alumni SD yang tidak ada grup alumninya di WA. Mulai SMP, SMA, S1, S2, S3 ada semua. Ustadz Qasim, Ustadz kita baru-baru cerita di Zoom. Coba bayangkan kalau semuanya jadi lahan dakwah kita. Jangan hanya gara-gara sedikit diejek, keluar, lep mak deh, keluar mak deh. Jangan. Kita di situ membimbing, mengarahkan. Ya kan? Manfaatkan. Ada daurah kirim, ada ini acara kirim, ada ini seminar kirim. Ajak sebanyak mungkin orang. Bayangkan kalau mereka yang tersentuh. Ini. Kemudian yang keenam adalah beliau ini ulet pekerja keras. Kunci keberhasilan dimanapun
kerja keras, determinasi, keuletan, kegigihan, itu adalah senjata yang paling ampuh yang berlaku pada bidang dan medan apapun. Kuliah Anda tidak gesit, tidak ulet, tidak bisa. Bisnis Anda tidak ulet, tidak bisa berhasil. Jadi saya bilang sama ikhwan, saya paling suka bergaul sama pedagang, bukan karena mereka sering traktir kita, bukan hanya itu maksud saya. Tapi pedagang itu artinya kita sedang bergaul dengan calon penghuni surga. Jangan remehkan para pedagang, pengusaha. Kata Rasulullah SAW, at-tajirus saduqul amin ma'al anbiya'i was-siddiqin wasyuhada'i yaumal qiyamah. Pedagang, pebisnis, owner bisnis yang bertakwa kepada Allah, saduq, jujur, amin, amanah, akan bersama dengan para nabi, syuhada dan siddiqin pada hari kiamat kelak. Oh, jangan salah sama pedagang. Pesantren bisa survive, ada pedagang di baliknya. Masjid bisa diselesaikan, ada pedagang di baliknya. Yang penting jangan kikir, jangan seke, jangan curang. Ya. Tapi kalau hartanya digunakan untuk beribadah kepada Allah, Utsman bin Affan, gimana ceritanya beliau bisa bersedekah 900 ekor onta lengkap dengan logistiknya? Tidak cukup, beliau ambil 100 ekor kuda perang lengkap dengan logistiknya, yang sedianya 1000 ekor kendaraan ini mau dikirim ke Palestina, mau dijual. Begitu Rasulullah berteriak perang Tabuk, mengarahkan kaum muslim untuk berinfak, dia bilang sama anggotanya, bawa semuanya ke hadapan Rasulullah SAW. Belum selesai, beliau bawa 3000 uang tunai, uang dinar, 3000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas, kali 3000 mega. Tidak cukup, beliau tambah sampai disebutkan 10.000 dinar uang tunai menumpuk di hadapan Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab. Maka wajar Rasulullah SAW mengatakan, la yadurru Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidak lagi akan berpengaruh pada diri Utsman apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Andai Utsman misalnya mau berbuat maksiat, sudah tidak dicatat, kali 0. Inilah keutamaan para sahabat, kata Syekh At-Tarifi. Para sahabat kaidahnya amalannya yang dulu menghapuskan dosa-dosa yang akan datang. Adapun kita, amalan kita yang sekarang menghapuskan yang dulu, terbalik. Para sahabat itu masih hidup, sudah dikatakan, la yadurru Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidak lagi akan berpengaruh pada Utsman apapun yang dilakukan setelah hari ini. Apakah setelah itu masih hidup? Masih hidup. Dan tentu melakukan kesalahan karena manusia biasa. Tapi sudah tidak dicatat. Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Az-Zubair bin Al-Awwam fil jannah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. 10 orang sahabat disebutkan sekaligus penghuni surga. Apakah masih hidup? Masih hidup. Talha bin Ubaidillah wafat tahun 36 Hijriah, beberapa puluh tahun setelah itu. Artinya apa? Selama masa itu mereka berbuat dosa dan kesalahan, tapi apa? Tetap sebagai penghuni surga. Tentang perang Badar, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yudrika la'alla Allah qad ittala ala ahli Badar wa qala if'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum." Ketika Umar bin Khattab hampir membunuh Hatib bin Abi Balta yang membocorkan rencana Fathu Makkah dalam kisah yang terkenal, Umar minta izin untuk membunuh. Dia bilang, izinkan aku memenggal leher munafik ini. Hatib itu peserta ikut dalam perang Badar. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, la ma yudrika, engkau tidak tahu. Allah sudah berfirman kepada 300 orang veteran perang Badar, dan antum juga ada di situ. Apa kata Allah? If'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian mau lakukan, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Dan ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tapi kalau kita tidak begitu. Kalau kita bagaimana? Jangan dibalik. Terbalik kita, jangan disamakan. Kita, amalan kita yang sekarang menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu dan yang terdahulu juga. Ada yang menunggu yang terdahulu yang akan datang. Enak saja. Itu Rasulullah itu yang begitu. Yang dahulu dan yang akan datang. Itu Rasulullah. Kalau para sahabat yang sekarang menghapuskan yang lain. Nah ini pekerja keras. Kemudian yang selanjutnya adalah berani. Milikilah sikap berani. Jadi Muhammad Al-Fatih itu tidak pernah mundur dari medan perang. Kita ini disuruh ceramah saja, disuruh sorong, disuruh jadi MC,
saja si sorong-sorong. Disuruh jadi ketua panitia si sorong-sorong. Saya kemarin di Siwa, ikhwan sekalian, di hadapan khatibnya ikhwah kita di Pitung Panua di Siwa, saya bilang, kalau antum tidak mau jadi dai, berhenti jadi laki-laki. Kalau antum tidak mau jadi khatib Jumat, berhenti jadi laki-laki. Tidak mau jadi murabbi, berhenti jadi laki-laki. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Yasin ayat yang ke-20? Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, ujung kota jauh, yas'a, berjalan cepat dengan kegigihan, dengan melintasi yang luar biasa, untuk mengatakan apa? Wahai kaumku, ikutlah ajaran yang dibawa oleh para nabi. Dia seorang dai. Dalam ayat ini disebutkan bahwa para dai adalah laki-laki. Itu sama kita mengatakan yang bisa dikatakan sebagai laki-laki adalah ikhwan, para aktivis dakwah. Jadi kalau ada yang tidak mau jadi aktivis dakwah, tidak mau menerima, afwan ustaz, sakit kak, mak depai manuku, manuku nama depa lena, dena joka mengisi tarbiyah, sulle bahannya senu. Kalau Burhanuddin kasih tambah Siti Burhanuddin, maka mustadi. Kita kalah sama akhwat itu, masya Allah. Nggak tahu ya, akhwat sini, bukan di sana, akhwat sini. Ya. Akhwatnya Sinjai itu nggak pernah menolak amanah. Disuruh begini begini, disuruh begitu begitu. Kalau kita sebagian, ya Allah, ya kadang ini apologi kita ya Ustaz ya, selalu cari-cari dalil. Kenapa akhwat lebih banyak dari ikhwat? Alasan kita, ya kan kita tonjang binai. Betul. Kita yang bina sampai militan begitu, tapi kenapa kamu yang bina tapi kamu yang sedikit? Maka ya wajar, karena bukankah yang berislam pertama kali itu adalah Khadijah, wanita. Jadi mereka memang sejak dahulu sudah melakukan kaderisasi. Wah, bela apa tuh? Ya kan, itu dalilnya. Khadijah kan pertama kali berislam lebih dahulu dari Abu Bakar. Maka wajar kalau akhwat kita lebih banyak, karena kaderisasinya sudah start duluan. Meskipun start duluan, kan ada namanya lambung kiri. Kumul letoi. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Berani. Yang kedelapan, ikhwas sekalian, cerdas. Ini syarat untuk menjadi seorang pemimpin, begitupun untuk meraih kemenangan itu adalah bagaimana kita memajukan pendidikan, mengkondisikan kita cerdas. Cerdas itu bukan dibawa dari lahir, tapi juga berdasarkan latihan. Yang kesembilan, ikhwan sekalian, beliau adalah seorang pemimpin yang adil. Beliau seorang pemimpin yang adil. Beliau memerintah Turki, ada Nasraninya juga, tapi beliau tidak pernah mendolimi orang Nasrani. Begitu seharusnya kita bersikap. Jadi kalau bila orang toleransi, moderasi beragama, umat Islam jangan diajari moderasi dan toleransi. Umat Islam ini yang paling toleran. Cuma selalu ditusuk-tusuk, selalu diprovokasi. Jadi untuk persoalan menghargai orang, jangan ini, jangan itu, Islam paling tahu. Coba perhatikan. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu terdiri dari lebih 70 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling tinggi keimanan itu adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah apa? Menyingkirkan duri dari jalan. Menyingkirkan duri dari jalan amal soleh. Sebaliknya, wa mafhumul mukhalafah min hadzal hadits, dipahami secara terbalik dari hadis ini, meletakkan duri di jalan berdosa. Kalau duri yang tidak membunuh saja berdosa, apalagi bom. Maka wajar kalau orang mengatakan yang meledakkan bom itu mungkin orang Islam, tapi tidak benar Islamnya. Salah paham terhadap Islam, diperbodoh, di apa ya? Istilahnya, dibodoh-bodohi sama orang. Karena Islam jelas. Dan hati yang begitu kokoh, dan itu tentu lahir dari. Dan yang terakhir, ikhwan sekalian, tawakalnya. Beliau melatih pasukan, beliau mengkondisikan masyarakat. Beliau tidak bilang pasti kita ditolong. Rasulullah sudah sebutkan hadisnya, tidak. Ada latihan, ada tarbiyah, ada gembleng. Rasulullah ketika mau bertahanut beribadah di Gua Hira, apakah pergi tanpa bekal? Dibekali sama Khadijah, makanan, minuman, habis pulang lagi bawa bekal. Dan ini menunjukkan tawakal sama sekali tidak bertentangan dengan keharusan untuk mengambil bekal, berusaha, berikhtiar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Lau annakum tatawakkaluna
La razaqakumullahu kama yarzuqut tayra. Seandainya kalian murni tawakalnya, maka Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung-burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia keluar dari sarangnya pada pagi hari dan pulang di petang hari dalam keadaan temboloknya penuh dengan makanan. Apa kata Rasulullah? Taghdu khimasan. Keluar dalam keadaan lapar. Keluar, tidak tinggal di rumah dalam keadaan lapar. Apa sabda Rasulullah? Taghdu khimasan, keluar pagi-pagi cari rizki. Tapi kalau tinggal di rumah, ya Allah berilah saya 10 juta. Nah Pokemon rokok dibolai, matindro, manre. Bukan itu tawakal. Tawakal itu ada apanya? Ada ikhtiarnya, ada usahanya, jemaah sekalian. Demikian jemaah sekalian, para satid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Semoga Musda DPD Sinjai diberi kelancaran, sukses, dan kemudian untuk kepengurusan berikutnya kita berharap lebih solid, lebih kuat, karena kunci soliditas itu, kunci kekuatan itu adalah ukhuwah dan persatuan. Kapan kita tidak bersatu, sebagaimana ada DPD yang saya datangi, tidak bisa besar. Tidak bisa besar dalam artian lambat pertumbuhannya. Karena apa? Selalu bertengkar orang, selalu berkelahi. Jadi kuncinya, kalau kita selalu berkelahi, tidak bisa menang itu. Kenapa? Potensinya kita habis untuk berkelahi, habis untuk berdebat, habis untuk bertengkar. Mau besar, mau kuat, bersatu. Kolaborasi, soliditas itu menjadi persyarat persatuan. Makanya Allah berfirman, coba perhatikan, tadabburi ayat surah Ali Imran 102 sampai 105. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentang takwa dan istiqamah. Setelahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Syarat kemenangan, akidah yang kuat, yang kedua ukhuwah yang kuat. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Ustaz, mau ketemu ibu dulu. Mungkin sholat zuhur di sana insyaallah. Ustaz mulakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.